Film dimulai dengan seorang polisi bernama Spencer yang mendatangi rumah atasannya yang bernama Boylan dengan muka penuh amarah. Setibanya di sana, Spencer melempar Boylan keluar rumah dan setelah terjerembab ke pekarangan yang penuh dengan salju, Spencer melakukan tindakan kurang estetik dengan menghajar sang atasan dengan membabi buta yang mana akibat dari perbuatan tersebut, Spencer harus mendekam di dalam penjara selama 5 tahun. Dan inilah film Spencer Confidential. 5 tahun sudah dihabiskan Spencer untuk menjalani masa hukumannya dan kebetulan pada hari inilah hari terakhir untuk menghabiskan masa tahanannya. Squib dan beberapa tahanan pun nampak iri melihat Spencer yang hari ini akan bebas, kemudian mereka pun mulai mencari masalah. Bukannya menahan diri, Spencer meladeni 3 bandit tersebut dengan cukup piawai. Walaupun Spencer sempat ditusuk oleh Squib, dia masih dapat selamat hingga perkelahian perpisahan tersebut berhenti setelah penjaga datang untuk membawa Spencer keluar dari penjara tersebut. Keluar dari penjara, Spencer sudah dijemput oleh seniornya yang bernama Henry. Akan tetapi momen bahagia Spencer menjadi canggung ketika dia harus bersembunyi karena dia belum kuat mental bertemu dengan pacarnya yang bernama Cissy yang hubungan mereka kandas sebelum Spencer masuk penjara. Sebelum mendapatkan tempat tinggal, Spencer akan tinggal di rumah Henry sementara waktu sembari mencari hunian yang layak untuk dirinya. Sesampainya di sana, Spencer mendapatkan kunjungan dari teman baiknya yang lain yang bernama Driscoll. Kemudian dia menjelaskan agar Spencer berhati-hati karena di sini masih banyak polisi lain yang dendam kepada Spencer karena telah mengajar atasannya. Di rumah Henry, Spencer akan tinggal satu kamar dengan orang asing yang bernama Hawk. Si pria gembal tersebut nampak tidak senang dengan kedatangan teman sekamarnya, tapi apa boleh buat. Daripada dia menggembel di stasiun, Spencer dan Hawk akhirnya sepakat untuk menyisihkan ego mereka untuk berbagi ruang. Malam harinya, kita diperlihatkan petinggi polisi yang bernama Boylan yang sedang menelepon anaknya di mobil. Obrolan mereka harus sedikit terhenti karena ada telepon dari rekan kerja Boylan yang mengharuskan Boylan menuju ke titik yang diminta oleh temannya. Dan setelah sampai di lokasi, mobil Boylan tiba-tiba ditabrak oleh orang tidak dikenal, lalu Boylan dikeluarkan dari mobil dan ditumbangkan oleh orang yang tidak dikenal menggunakan senjata tajam. Di sisi lain, kejadian tidak kalah di luar nalar pun terjadi ketika seorang gadis bernama Letitia yang baru turun dari bis umum dikagetkan dengan mobil yang keadaannya sudah rusak parah, dan ketika dia mau meriksa ke dalam mobil, dia dikagetkan dengan keberadaan suaminya yang sudah tidak bernyawa di kursi pengemudi. Pagi harinya, di tengah Spencer dan Hawk sedang berebut seledri di kulkas, mereka dikejutkan dengan berita kematian Boylan. Tidak sampai 2 menit mereka melihat berita tersebut, terdengar ketukan pintu kurang sopan di mana Spencer didatangi oleh Driscoll dan satu temannya untuk menginterogasi Spencer. Henry pun memberi alibi bahwa Spencer semalam ada di rumah dan tidak terlibat dalam pembunuhan Boylan, dan setelah mendengar beberapa kalimat tambahan dari Spencer, Driscoll dan rekannya pun meninggalkan rumah tersebut. Setelah dipecat dari polisi, Spencer memutuskan akan menjadi sopir truk untuk menopang kebutuhan hidupnya. Untuk itu, dia mendatangi tempat kursus mengemudi. Di tengah-tengah kursus, pikiran Spencer melayang ke kasus kematian Boylan yang mana kebiasaan sang mantan polisi ini dalam membela kebenaran dan keadilan belum luntur sama sekali. Dan dari sini dia mulai berpikir, bisa tidak ya aku mengungkap pembunuh Boylan secara mandiri tanpa ada rencana polisi di atas dadaku ini.
Daripada pikiran Spencer meracau tidak jelas arah, Henry mengajaknya ke sasana tarung bebas untuk menemui Hawk. Henry menjelaskan bahwa Hawk ini memiliki bakat terpendam sebagai petarung, akan tetapi dia tidak memiliki cukup ilmu. Oleh karena itu, Henry meminta Spencer untuk melatih Hawk agar dapat berkembang di bidang yang dia cita-citakan sedari balita. Di tengah mengajari teknik memukul yang benar, Spencer kedatangan tamu yang tidak lain adalah pacarnya. Hubungan mereka terbilang cukup rumit. Cici merasa telah memberikan cinta yang luar biasa besar kepada Spencer dengan seminggu sekali mengunjunginya ke penjara, sedangkan Spencer sendiri menganggap Cici tidak lebih dari manusia-manusia wanita pada umumnya karena fokus Spencer sudah tidak mencintai Cici, melainkan untuk bertahan hidup. Mendengarkan alasan dari Spencer yang sangat beku seperti bongkahan es di kulkas yang baru beli, Cici memilih pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Scene berganti di rumah Henry. Spencer dan yang lain dikejutkan dengan berita kematian Terence yang mati akibat bunuh diri. Berdasarkan penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa Terence lah yang membunuh Boylan dan setelah mentalnya terguncang hebat, dia memilih untuk bunuh diri. Melihat ada yang tidak beres dengan kasus ini, Spencer berniat untuk mengungkap kasus ini secara mandiri walaupun mendapat tentangan dari Henry. Singkat cerita, Spencer menemui Letitia yang sedang menjemput putranya. Di sana, Spencer memperkenalkan dirinya sebagai sahabat baik Terence dan memberikan beberapa pertanyaan sebagai langkah awal penyelidikan. Letitia mengungkapkan bahwa beberapa hari yang lalu pihak kepolisian menggerebek rumahnya. Di sana, polisi menemukan narkoba dan menuduhnya sebagai penyelundup narkoba. Selain itu, Letitia mengungkapkan malam sebelum suaminya ditemukan tidak bernyawa, Terence menemui pria yang bernama Scott Taylor di sebuah bar langganannya yang mana setelah mendengar hal tersebut, Spencer bergegas menuju ke bar yang dimaksud untuk mencari Scott Taylor. Setelah menempuh perjalanan 1 jam lebih, Spencer tiba juga di bar yang dimaksud. Tidak sulit untuk menemui Scott Taylor di bar tersebut. Karena kedatangan Spencer dipandang sinis oleh polisi yang berada di sana, Spencer memutuskan mengajak Scott Taylor berbincang empat mata di toilet. Bukannya mendapat informasi dari Scott, obrolan empat mata tersebut menjadi obrolan yang canggung karena beberapa polisi lain ikut ke kamar mandi untuk mengajar Spencer. Sumpah serapah polisi-polisi tersebut tertuju kepada Spencer karena telah lancang menghajar Boylan, yang selanjutnya Spencer harus berbesar hati dihajar oleh oknum-oknum polisi yang tidak tahu aturan tersebut lalu dilempar keluar dari bar. Diusir dengan tidak terhormat tidak membuat Spencer kehilangan akal. Dia masuk ke minimarket seberang jalan untuk mendapatkan rekaman CCTV. Bak diktator negara-negara berkembang, Spencer menuju ruangan CCTV untuk meminta rekaman CCTV-nya. Ancaman-ancaman pun terlontar dari mulut Spencer agar pengelola minimarket mau menyerahkan rekaman CCTV-nya. Namun yang dia tidak ketahui, CCTV di supermarket tersebut sudah menggunakan media penyimpanan cloud untuk mengakses rekaman CCTV. Dengan bantuan Hawk, Spencer dapat mengakses CCTV milik minimarket. Dari sana, Spencer mendapatkan visualisasi pergerakan Terence ketika keluar dari bar dan pergi dari sana setelah dijemput mobil sport. Akan tetapi Spencer tidak dapat melacak pemilik mobil tersebut karena plat nomornya tidak terlihat dengan jelas. Untuk mendapatkan petunjuk yang lebih jelas, Spencer kembali ke TKP Boylan yang tergolek kaku. Tidak mudah bagi orang pintar sekalipun untuk mencari petunjuk di TKP yang sudah dipasangi garis polisi, karena pasti barang yang berhubungan dengan kematian Boylan pasti sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, setelah menyisir inci demi inci lokasi tersebut, Spencer mendapatkan tusuk gigi yang Spencer duga kuat itu milik Driscoll. Singkat cerita, Spencer pun menemui Driscoll saat sedang berlatih tinju. Spencer pun ujuk-ujuk menanyakan tentang kasus kematian Boylan dan Terence. Spencer memberikan masukan pada Driscoll untuk melakukan olah TKP ulang karena banyak kejanggalan dari 2 kasus pembunuhan polisi ini. Mendengar lelucon tersebut, Driscoll mengungkapkan itu tidak mungkin dilakukan karena kasus ini telah selesai. Driscoll menambahkan, untuk menangani kasus ini, junior-junior di kepolisian setempat sudah dapat menangani tanpa harus melibatkan Driscoll yang merupakan anggota dari kepolisian pusat. Mendengar kalimat terakhir tersebut, membuat Spencer terkejut hebat karena dia sendiri menemukan tusuk gigi Driscoll di TKP.
Tidak mau larut dengan pikirannya, Spencer memutuskan untuk kembali fokus menjalani harinya dengan melatih Hawk mengenalkan teknik-teknik dasar bertinju sembari dia melanjutkan kursus mengemudi truknya. Walaupun di tengah kelasnya, Spencer masih mengutak-utik kasus kematian Boylan dan Teres untuk mencari pelaku sebenarnya. Hawk yang merasa terbantu dengan ilmu yang diberikan oleh Spencer memutuskan untuk menaktirnya di sebuah restoran Filipina. Di tengah obrolan mereka, Spencer dikejutkan dengan keberadaan Cici yang sudah berada di sana terlebih dahulu dengan seorang pria. Melihat dandanan yang begitu menggoda, Spencer memutuskan untuk ke kamar mandi untuk merilekskan diri. Akan tetapi, belum juga sempat merilekskan diri, dia dihampiri oleh Cici yang ternyata sudah rindu berat kepadanya. Percakapan singkat, padat dan jelas antara mereka pun ditutup dengan adegan 17 tahun ke atas yang sudah jelas Patrick tidak tampilkan karena dapat membahayakan keberlangsungan channel ini. Hehehe. Keluar dari restoran, Spencer tiba-tiba melihat mobil sport yang ada di CCTV yang selama ini dia cari. Tanpa mempedulikan keadaan sekitar, Spencer berusaha mengejar mobil tersebut. Dengan instingnya sebagai polisi, dia mampu memperpendek jarak dengan melewati rumah warga lokal. Akan tetapi, pengejaran Spencer harus terhenti karena dia harus berurusan dengan anjing penjaga yang mengamuk ketika tahu Spencer melintasi daerah teritorialnya. Tak puas dengan Hawk yang tidak membantunya, Spencer menghampiri dan memaki-maki teman sekamarnya tersebut. Lonte kamu, lonte kamu. Seperti itulah ucapan-ucapan yang diterima Hawk apabila Spencer diperankan oleh Patrick. Setelah Spencer puas memaki-maki Hawk, Hawk membalas makian tadi dengan menyebutkan nomor polisi mobil sport tadi, di mana Spencer sangat berterima kasih kepada Hawk karena telah mendapatkan informasi tersebut. Berbekal nomor polisi yang didapatkan dari Hawk, Spencer menyatroni kantor Samsat untuk mengetahui detail dari pemilik mobil tersebut. Ancaman-ancaman pun Spencer lontarkan ke petugas di sana yang mana berkat lontaran-lontaran ucapan kotor tadi, Spencer berhasil mengenai mental sang polisi tersebut. Dengan begitu, dia dapat mudah mendapatkan informasi bahwa pemilik mobil tersebut bernama Charlie. Sembari mengawasi Charlie, Spencer menjelaskan kepada Hawk dan Henry bahwa Charlie ini adalah mantan ketua mafia Irlandia yang menguasai perdagangan rokok tak berlabel bea cukai. Setelah lengser dari ketua mafia, dia kini menjadi pengacau bayaran. Dia seringkali dibayar oleh oknum untuk mengacaukan demo-demo yang bertentangan dengan kebijakan oknum-oknum tersebut. Bahkan, yang lebih gila lagi, dia tega menteror seorang aktivis berhati lembut dengan membunuh kucing kesayangannya. Akan tetapi karena sang aktivis tetap pada pendiriannya, Charlie tega membungkam aktivis tersebut secara permanen. Spencer kebetulan menangani kasus tersebut, akan tetapi kasus tersebut dihentikan tiba-tiba oleh Boylan tanpa ada alasan yang logis. Bahkan Charlie yang disinyalir kuat sebagai pembunuh aktivis tersebut tidak diinterogasi sama sekali. Kemarahan Spencer makin tak terbendung lagi di saat seorang wartawan menemuinya dan memperlihatkan tayangan CCTV ketika kelompok dari Charlie membunuh sang aktivis. Yakin semua ini berkaitan dengan Boylan, Spencer pun ke rumah Boylan dengan kemarahan tingkat tinggi seperti di awal scene tadi, di mana Spencer langsung menyeret atasannya sendiri keluar dari rumah dan membogem tanpa ampun dengan sambil melontarkan kalimat-kalimat terendah moral. Penjelasan yang detail dari Spencer ternyata hanya ditangkap oleh Hawk tidak lebih dari 20%. Dia hanya memahami Charlie sudah tega membunuh Annabul, yang mana Hawk sebagai pencinta Annabul pun bereaksi dengan memecahkan ban dan menggambar mobil sport Charlie dengan siluet gambar kucing. Singkat cerita, Hawk dan Spencer membagi tugas untuk melacak aktivitas Charlie. Setelah mendapatkan kode dari Hawk, Spencer membuntuti Charlie yang sedang menuju ke sebuah taman. Di sana terjadi penyerahan uang dari Charlie ke oknum polisi, lalu oknum polisi tersebut pergi. Belum sempat tancap gas untuk membuntuti oknum tersebut, Spencer mendapati dua agen FBI yang sedang menyelidiki kasus yang sama. Setelah bincang-bincang tipis, Spencer pun diberi kartu nama sang agen FBI agar dapat berkomunikasi intens untuk mengungkap kasus ini.
Spencer dan Hawk kembali bertemu untuk membahas kejadian hari ini. Hawk memiliki pandangan bahwa terbunuhnya Boylan adalah akibat dari sesuatu hal yang belum dimengerti. Mendengar penjelasan yang Patrick pun tidak tahu maksudnya, Spencer pun lalu menemui Squib di penjara. Spencer mencoba menggali informasi tentang siapa yang memerintahkan Squib untuk menghajarnya di hari terakhir dia mendekam di penjara. Karena tidak mau membocorkan rahasianya, Spencer pun memerintahkan Hawk untuk menggoda kekasihnya Squib. Melihat kondisi kekasihnya yang akan berpaling ke pangkuan Hawk, Squib mengatakan satu kata sebagai petunjuk, yaitu Wonderland. Dan berkat satu kata tersebut, kekasihnya dapat terlepas dari bayang-bayang Hawk. Untuk mendapatkan informasi yang valid, Spencer menemui koleganya yang berprofesi sebagai wartawan untuk mencari informasi tentang Wonderland. Ia menjelaskan bahwa Wonderland dulunya berdiri sebagai wadah untuk olahraga anjing. Seiring berjalannya waktu, investor gelap mengalihfungsikan Wonderland menjadi kasino yang mana diduga nantinya kasino-kasino tersebut akan digunakan untuk mencuci uang. Tidak puas dengan penjelasan sang wartawan, Spencer pun menuju ke lokasi untuk melihat situasi. Dengan mata kepala sendiri, dia melihat Wonderland sedang dibangun, di mana ketika dia sedang mengamati pergerakan eskavator, dia dihampiri oleh bandit-bandit di sana dan Spencer diminta untuk pergi karena area ini adalah area pribadi milik bosnya. Scene berganti ketika momen pemakaman Teres dan Boylan sedang berlangsung. Di sana Driscoll diberi masukan oleh temannya untuk mengakhiri kegiatan keji ini karena sudah terlalu jauh. Akan tetapi, Driscoll bersikeras akan mengabdi sebagai oknum polisi jahanam dan korup, bahkan ia berencana akan menghajar semua orang yang menghalangi ambisinya. Sebagai sahabat karib, Hawk tidak keberatan mengantar Spencer ke restoran Italia untuk membeli sarapan. Di tengah memilih-milih menu, Spencer tiba-tiba dikeroyok oleh beberapa orang tidak dikenal. Sudah jelas, Spencer kewalahan karena kalah jumlah, akan tetapi sebagai besti yang selalu ada di kala sulit, Hawk datang tepat waktu dengan menabrakkan mobilnya ke restoran dan mengajak Spencer kabur dari restoran tersebut. Sadar dirinya kini menjadi buronan, Spencer mengajak Henry dan Hawk mengungsi ke rumah Cissy untuk mengamankan diri. Sampai di rumah Cissy, Spencer dikejutkan dengan perubahan karir Cissy yang dulunya sebagai teller bank BUMN, kini dia memutuskan berwirausaha dengan membuka penitipan anjing. Tidak kuasa menolak permintaan mantan pacar kesayangannya, Cissy membiarkan mereka masuk walaupun ketika di dalam, Cissy membacoti Spencer yang bergaya seperti superhero Batman karena sangat longgar sekali waktunya untuk mengungkap kejahatan yang kini dia usut, walaupun kini Spencer sudah dipecat secara tidak hormat. Scene berpindah ke apartemen milik Letitia yang saat ini sedang terkaget-kaget karena tempat tinggalnya diacak-acak oleh orang tidak dikenal, di mana Letitia memutuskan untuk memanggil Spencer untuk memeriksa kejadian ini. Dari melihat kondisi tersebut, Spencer mengetahui bahwa pelaku datang untuk mencari sesuatu. Letitia pun menjelaskan bahwa dia mendapatkan alat sadap dari suaminya di hari sebelum dia mati. Karena Letitia tidak dapat menggunakan alat tersebut, Spencer meminta alat sadap tersebut untuk mencari petunjuk kematian suaminya, dan dia berjanji apabila mendapatkan petunjuk, Spencer akan langsung menghubungi Letitia. Di mobil, Spencer dan Hawk mendengarkan alat sadap dari Terence yang mana dari sana, Spencer dan Hawk dapat mengetahui bahwa Boylan telah membocorkan aktivitas gembong narkoba Amerika terbesar kepada FBI, yang mana gembong narkoba itu dapat lancar mengirimkan narkobanya ke kota dengan sandi Pony Express dengan membayar aktivis berdebah seperti Charlie dan oknum polisi biadab seperti Driscoll. Tidak tanggung-tanggung, Driscoll mampu melegalkan pembangunan kasino di Wonderland untuk bisa memperbesar omset penjualan barang terlarang tersebut. Nasib apes tertimpa Boylan yang ternyata informasi yang diberikan ke FBI itu bocor dan sampai ke telinga Driscoll, dan dari sinilah Spencer mengetahui secara persis pelaku pembunuhan Boylan dan Teres adalah Driscoll. Singkat cerita, Spencer menemui Driscoll di rumahnya. Sapaan teman lama dari Driscoll pun dibalas dengan bisik-bisik kalimat mencengangkan bahwa dia mengetahui tentang keterlibatan Driscoll dalam pembunuhan Boylan dan Terence, keterlibatannya dalam Pony Express, serta pembangunan Wonderland. Tidak ingin jatuh dalam gertakan Spencer, Driscoll menampar pipi Spencer dengan kalimat, "Mana buktinya?"
Spencer yang sepertinya tidak mood untuk banyak bicara, meminta Driscoll untuk bereaksi seperti polisi-polisi baik pada umumnya mengenai kasus Boylan dan Wonderland. Dan apabila Driscoll tidak mengaku, Spencer mengancam dia akan mengeluarkan semua bukti yang dia punya ke Dewan Pengawas Kepolisian. Di kantor FBI, Spencer menyerahkan rekaman tersebut ke pihak penyelidik, akan tetapi menurut penyelidik, rekaman tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti yang kuat. Setelah mendengar penjelasan dari FBI, Spencer pun memutuskan untuk pergi ke kafe langganan Charlie. Terinspirasi dengan cerita-cerita penjajahan, Spencer memasukkan kepala Charlie ke air dan menanyakan tentang Pony Express di mana daripada nyawanya melayang karena tenggelam di ember pencuci kaki, Charlie mengungkapkan segala informasi tentang Pony Express dari waktu, rute, kendaraan yang digunakan Pony Express, serta Charlie menambahkan informasi bahwa barang-barang haram tersebut disembunyikan di tangki pendingin. Singkat cerita, Howe dan Spencer telah ada di flyover untuk menghentikan Pony Express. Setelah berhasil menghambat perjalanan van haram tersebut, Spencer dan Howe mengajar awak kabin tersebut, akan tetapi mereka harus merelakan satu dari awak van tersebut kabur. Spencer dan Howe meminta bantuan wartawan untuk memviralkan barang bukti tersebut, akan tetapi wartawan menolaknya karena dia tidak sanggup apabila mempertaruhkan karirnya demi kasus ini. Tidak puas dengan jawaban sang wartawan, Spencer membawa van tersebut kembali ke rumah Cici. Lolongan anjing di sana pun membuat Cici keluar dan mencurigai Spencer membawa narkoba. Hal tersebut dapat dia ketahui karena anjing tersebut ternyata anjing spesialis pencari narkoba. Tidak mau berdebat dengan Cici, Spencer pun masuk ke rumah untuk mencari Henry, akan tetapi dia tidak bisa menemukan keberadaannya. Cici pun berseloroh bahwa Henry sedang pulang ke rumahnya untuk mengambil pesanan Yakult langganannya. Tidak lama kemudian, Driscoll menghubungi Spencer melalui ponsel Henry dan meminta Spencer ke Wonderland untuk mengembalikan paket narkoba yang dia rampas apabila dia ingin melihat Henry selamat. Mendengar ancaman oknum polisi terkutuk tersebut, Spencer pun menyiapkan beberapa taktik dan senapan lalu menuju ke Wonderland. Di Wonderland, Driscoll dan seluruh kroninya telah siap menjamu kedatangan Spencer. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang dikendarai oleh Cici mendekat dan menghampiri Henry untuk dibawa ke sisi jalan, yang setelahnya Driscoll dan kroninya dikejutkan dengan kedatangan truk Optimus Prime berkecepatan penuh langsung menabrak semua mobil yang ada di sana. Melihat situasi yang chaos membuat nyali Driscoll menciut dan mencoba kabur dengan masuk ke gedung. Tentu saja, Spencer tidak akan membiarkan hal tersebut. Di tengah tembakan-tembakan yang mengarah ke Spencer, dia dilindungi oleh Howe sampai Spencer berhasil masuk ke dalam gedung. Tidak mudah memang Spencer untuk mengejar Driscoll karena Driscoll paham betul ruangan-ruangan di gedung tersebut, hingga Spencer tersusul oleh anak buah Driscoll. Bak malaikat penyelamat, Howe kembali muncul lalu meladeni anak buah Driscoll. Dengan begitu, Spencer dapat kembali mengejar Driscoll. Di ujung ruangan, Spencer dan Driscoll pun akhirnya berhadapan. Spencer kali ini ingin mengakhiri pertarungan dengan tangan kosong, walaupun sebenarnya dengan pistol di tangan Spencer, Driscoll dapat lenyap dalam hitungan detik. Kemampuan bertarung mereka bisa dikatakan seimbang karena mereka tergabung dalam sasana tinju yang sama. Akan tetapi sifat kepercayaan tinggi Driscoll dapat beberapa kali membuat Spencer jatuh. Kalimat-kalimat bengis pun terlontar kembali dari mulut Driscoll dan bersesumbar, dia akan menyelesaikan pergelutan ini dengan menendang leher Spencer hingga tewas. Akan tetapi momen tersebut dapat dimanfaatkan Spencer untuk mematahkan kaki Driscoll, hingga Driscoll harus menerima pukulan-pukulan keadilan yang dilayangkan oleh Spencer. Tidak lama setelah kejadian tersebut, FBI datang ke Wonderland dan menemukan barang bukti dengan jumlah yang banyak dan menangkap Driscoll beserta kawanannya. Seketika, kabar besar tersebut tersiar ke penjuru Amerika, yang mana itu membuat Spencer puas karena dia telah berhasil mengungkap kejahatan besar, walaupun kini Spencer harus mendekam di rumah sakit bersama Howe.
dan film pun aman. Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini, yakni janganlah kita berkhianat dengan teman atau seseorang yang dekat dengan kita. Dikhianati itu sakit bro, apalagi kalau sudah bawa-bawa hotel Prodeo. Hitungannya, pengkhianatan tersebut sudah setara dengan pedasnya ayam geprek paha bawah level 10. Terima kasih untuk IR Hunter, user Alok dan seluruh penonton di channel ini. Mohon maaf apabila Patrick ada salah-salah kata. Dan mohon maaf apabila channel ini sedang jarang upload karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa dikesampingkan oleh Patrick. Sekian video kali ini, Patrick dan segenap kru pamit. Wassalamualaikum dan bye-bye.